Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita berada di kebun sawit kita teman-teman. Sekarang kita mau mengganti bibit sawit yang tidak normal teman-teman, bibit sawit yang akhir. Jadi mengapa kita ganti? Karena bibitnya pertumbuhannya beda dari yang bibit lainnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah biasa melihat bibit yang normal, ketika melihat bibit seperti ini sudah pasti tidak normal teman-teman, tidak bagus. Jadi kalian bisa lihat ciri-cirinya. Yang pertama, jadi daunnya seperti kurma, seperti daun kurma teman-teman. Dia kecil, daunnya kecil-kecil, jarang teman-teman. Dan pohonnya juga pelepah tegak teman-teman. Disebut pelepah tegak karena tidak mekar kiri kanannya teman-teman, itu tidak begitu mekar ya. Ini juga sebenarnya belum terlalu parah. Biasanya ada yang lebih parah lagi, ada yang daunnya lebih kecil dari ini, yang benar-benar terlihat seperti pohon kurma teman-teman. Dan yang pelepahnya benar-benar tegak, tidak 90 derajat. Biasanya bibit seperti ini lebih banyak mengeluarkan bunga jantan teman-teman. Itu belajar dari pengalaman sebelumnya ya, dan dari pengalaman kawan-kawan juga. Jadi biasanya banyak mengeluarkan bunga jantan, kemudian kalau dia berbuah itu cuma sedikit dan kecil teman-teman, buahnya kecil dan di pelepahnya itu kejepit, kita agak susah panennya teman-teman. Itu pengalaman dari sebelum-sebelumnya ya. Dan ada juga yang kalau yang udah akhir parah, pelepahnya lebih parah dari ini, biasanya tidak berbuah teman-teman. Itu cuman mengeluarkan bunga jantan. Ini kalau dilihat, kalau teman-teman yang udah biasa melihat bibit yang normal, akan sangat mudah melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri seperti ini. Jadi dia banyak nanti biasanya cuman banyak mengeluarkan bunga jantan, kemudian dia berbuahnya kecil dan susah panennya karena kejepit pelepah teman-teman. Itu juga syukur-syukur kalau berbuah ya. Kebanyakan sih ada juga yang cuman mengeluarkan bunga jantan terus tidak berbuah-buah teman-teman. Sekarang kita mau tunjukkan ke teman-teman yang bibitnya normal, jadi kalian bisa lihat perbandingannya. Ini yang tidak normalnya, kita akan ke sana lihat yang normal teman-teman. Nah ini teman-teman, yang lainnya seperti ini semua ya, yang di sana-sana banyak seperti ini. Kemarin ada juga yang tidak normal seperti tadi, satu kita ganti teman-teman. Sekarang baru ketemu lagi, jadi baru mau kita ganti. Ini kan kalian bisa lihat pelepahnya mekar sempurna, pohonnya besar, itu bonggolnya besar teman-teman. Kalian bisa lihat kan perbedaannya. Jadi yang tadi pertama bonggolnya kecil, pelepahnya tegak teman-teman, daunnya seperti daun kurma teman-teman. Itu paling mudah mencirikannya bibit akhir teman-teman ya. Ini padahal umurnya sama, perawatannya sama, tanamnya, tinggi bibitnya kemarin juga sama teman-teman. Intinya semuanya sama teman-teman, tapi pertumbuhannya berbeda. Mengapa itu tadi tidak normal? Karena dari pertama tanam kan kita kan belum begitu mengetahui. Jadi ketika udah 1 tahun dia udah tumbuh tinggi, kita baru kelihatan teman-teman. Ini akan kita tunjukkan lagi bibit yang normal teman-teman. Nah ini kan kelihatan teman-teman, pohonnya mekar, bonggolnya besar, pertumbuhannya bagus. Terus ada juga pertanyaan, Bang, nanti kalau pohonnya seperti ini semua apakah buahnya bagus semua? Tidak juga teman-teman, karena ada juga yang, ini pengalaman pribadi ya, ada juga yang pohonnya bagus seperti ini, pelepahnya mekar, ketika berbuah dia mengeluarkan buah cengkeh atau buah landak teman-teman. Ada juga, cuman saya juga belum 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 paham ya bagaimana cara membedakan bibit yang mengeluarkan buah landak atau yang mengeluarkan buah cengkeh. Itu teman-teman. Itu nanti akan kita seleksi lagi kalau dia udah mulai berbuah, udah umur 3 tahun udah mulai berbuah, kita tahu buahnya buah landak, buah cengkeh, baru kita ganti lagi teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang dari awal udah tahu ini nanti akan mengeluarkan buah normal atau buah cengkeh, bisa sedikit berbagi lah ya, karena untuk itu saya juga masih kurang paham teman-teman. Yang saya yang pasti ya, kalau bibitnya seperti tadi itu kita gantilah, karena kita udah tahu bahwa itu nanti buahnya tidak bagus. Nah ini dia bibitnya tadi teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang ada sayang juga ya, mungkin karena bibitnya udah bagus, sudah ditanam, udah terlanjur menanam, ada yang tidak mau mengganti, itu nggak masalah teman-teman. Jangan takut, dia juga kadang-kadang berbuah juga ya, cuman kurang maksimal aja.
Jadi mungkin untuk kawan-kawan yang tidak sepemikiran, yang beda pemahaman, ya bilang nggak apa-apa, jangan ditebang, jangan dibuang, sayang, biar aja dia tumbuh sampai berbuah, itu juga nggak masalah teman-teman ya, tergantung pendapat masing-masing lah. Karena kan ini kan bukan apa ya, bukan tidak normal parah. Jadi biasanya dia juga berbunga, bunga jantan itu juga gunanya ada untuk penyerbukan bunga-bunga betina lainnya. Dia juga kadang berbuah juga meskipun tidak terlalu besar ya. Boleh juga teman-teman dipertahankan untuk teman-teman yang pemikirannya beda ya. Untuk saya sih kebetulan karena ada juga bibit sisipan di rumah meskipun masih kecil. Jadi tanggung, lebih baik saya ganti saja teman-teman. Oke, cukup sekian dulu videonya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang berbagi silahkan berkomentar di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman. Salam tandan berduri. Sudah selesai teman-teman. Sudah selesai kita tanam. Ini bibitnya udah umur 9 bulan ya. Ini semoga bagus teman-teman pertumbuhannya. Kalau dilihat dari bonggolnya tadi sih, dilihat dari pelepahnya itu normal teman-teman ya. Ini udah kita tumbangkan, kemudian nanti akan kita buang pelepah-pelepahnya di pinggiran ini untuk menjadi penyejuk dari akarnya dan jadi organik juga teman-teman.